Azab istri tukang selingkuh, namanya Ranti, wanita cantik berusia 30-an yang dikenal baik di kampungnya. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Suaminya, Dimas, adalah seorang pedagang sukses. Tapi, nggak ada yang tahu, Ranti menyimpan rahasia gelap. Dia suka main api di belakang Dimas. Awalnya cuma iseng chat sama mantan, lalu ketagihan. Ranti mulai sering pergi diam-diam, ngaku ada arisan, tapi sebenarnya ngapel ke rumah selingkuhannya, Anton. Dimas nggak curiga sama sekali, karena percaya sama Ranti. Sampai suatu malam, kejadian aneh mulai muncul di rumah mereka. Lampu sering mati sendiri. Walau listrik aman, ada suara langkah kaki di lantai atas. Padahal mereka cuma tinggal berdua. Ranti mulai merasa nggak nyaman, tapi dia tetap cuek. Puncaknya, waktu Ranti lagi tidur sendirian karena Dimas pergi dinas keluar kota. Dia kebangun jam 2 pagi gara-gara dengar suara orang nangis dari dapur. Awalnya dia pikir itu cuma halusinasi, tapi suaranya makin keras. Dengan rasa takut, Ranti memberanikan diri ke dapur. Sampai di sana, dia lihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, duduk di pojokan sambil menangis. Tubuh perempuan itu penuh darah, bajunya robek seperti habis kecelakaan. "Siapa kamu?" teriak Ranti, gemetaran. Perempuan itu mendongak, wajahnya penuh luka bakar, tapi yang bikin Ranti hampir pingsan adalah perempuan itu mirip dirinya. "Ranti, ini azab buat kamu." Suara perempuan itu serak, tapi jelas. Ranti mundur, nggak percaya sama yang dilihatnya. "Azab, apa maksudmu?" Perempuan itu berdiri, matanya merah menyala. "Kamu nggak setia sama Dimas. Karma akan datang lebih cepat dari yang kamu kira." Ranti jatuh terduduk, menangis ketakutan. Sosok itu mendekat, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, hidup Ranti berubah jadi neraka. Setiap malam, perempuan itu muncul lagi. Kadang di cermin, kadang di jendela kamar, kadang malah duduk di samping tempat tidurnya. Ranti mencoba minta bantuan orang pintar, tapi nggak ada yang berhasil. Sosok itu terus menghantuinya. Akhirnya, Dimas pulang dari dinas. Melihat istrinya yang pucat dan sering ketakutan, dia curiga. Setelah dipaksa, Ranti akhirnya mengaku tentang perselingkuhannya. Dimas kecewa berat, tapi sebelum memutuskan pergi, dia berkata, "Mungkin ini cara Tuhan ngasih tahu kamu kalau nggak ada kebahagiaan di atas dosa. Aku maafin, tapi aku nggak bisa lanjut sama kamu." Setelah Dimas pergi, rumah itu semakin dingin dan menyeramkan. Ranti mencoba menebus kesalahannya dengan berdoa dan memperbaiki diri, tapi penyesalannya sudah terlambat. Sosok perempuan itu masih setia menemani, terus mengingatkannya akan azab yang nggak bisa dia hindari. Setelah Dimas pergi, Ranti merasa hidupnya hancur. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penjara dingin. Setiap malam, sosok perempuan itu terus muncul, kadang hanya berdiri di pojokan kamar, kadang menarik selimut Ranti sambil tertawa seram. Ranti mulai kehilangan akal. Dia bahkan mencoba pergi dari rumah, tinggal di rumah orang tuanya, tapi sosok itu tetap mengikutinya. Di rumah orang tuanya, kaca cermin sering pecah tanpa sebab, dan ibunya pun mulai sering melihat bayangan hitam lewat di lorong. "Ranti, kamu ini sebenarnya kenapa? Jangan-jangan kamu ada utang janji sama makhluk halus?" tanya ibunya suatu malam. Ranti hanya diam. Dia tahu, ini bukan soal utang janji, tapi karma atas perbuatannya. Semakin hari, tubuhnya melemah, wajahnya yang dulu cantik mulai kusam, berat badannya turun drastis, dan lingkaran hitam menghiasi matanya karena sulit tidur. Puncaknya, suatu malam, Ranti bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah hutan gelap. Sosok perempuan berdarah itu berdiri di depannya sambil menunjuk ke arah kuburan dangkal. "Ini akhir hidupmu, Ranti," katanya dengan suara bergema. Ranti berteriak, "Apa maumu? Aku sudah menyesal." Sosok itu mendekat, wajahnya semakin menyeramkan. "Penyesalanmu sudah terlambat. Tapi kalau kamu ingin sedikit kedamaian, temui Anton dan akui semuanya. Hanya itu caramu menebus dosa." Ranti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya tersengal-sengal, tapi mimpinya terasa nyata. Dengan sisa keberanian yang ada, dia memutuskan untuk menemui Anton keesokan harinya. Anton, pria selingkuhannya, tampak terkejut saat melihat Ranti yang kurus dan berantakan. "Kamu kenapa? Kok jadi kayak gini?" Ranti menangis terseduh-seduh sambil menceritakan semua yang dialaminya. Dia meminta Anton juga mengakui kesalahannya dan bertobat. Namun, Anton malah tertawa. "Kamu serius percaya ini semua gara-gara karma? Itu cuma halusinasi kamu, Ran. Sudahlah, hidup ini buat dinikmati." Ranti kecewa. Dia pulang dengan perasaan hampa, tapi firasat buruk mulai muncul. Malam itu, Anton mengalami kecelakaan tragis di jalan pulang. Motornya tertabrak truk, tubuhnya hancur di tempat. Kabar itu sampai ke telinga Ranti keesokan harinya. Dia semakin terpukul, merasa bahwa dosa-dosanya telah menyeret orang lain ke dalam jurang kehancuran. Sejak saat itu, Ranti mengasingkan diri di sebuah pondok pesantren. Dia berusaha memperbaiki hidupnya, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon ampunan. Sosok perempuan itu perlahan mulai menghilang. Meskipun Ranti tahu, bayangan dosanya akan selalu menghantuinya. Hidupnya kini tenang, tapi jauh dari kebahagiaan. Azab itu telah memberinya pelajaran yang pahit, bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi yang tak terduga.
Bertahun-tahun berlalu sejak Ranti memutuskan tinggal di pondok pesantren. Hidupnya jauh dari hiruk-pikuk kota, dipenuhi kegiatan berdoa dan membantu para santri. Namun, meskipun dia merasa lebih tenang, bayangan masa lalunya sesekali masih muncul. Pada suatu malam, ketika semua penghuni pesantren sudah tidur, Ranti duduk di depan musola, memandangi bulan purnama. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi hatinya mendadak terasa hangat, seolah ada yang memperhatikan. Perlahan, dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Ranti menoleh, dan sosok perempuan berdarah yang dulu menghantuinya kini berdiri di sana. Namun, wajahnya tampak lebih damai, tidak lagi menyeramkan seperti dulu. "Kamu lagi," bisik Ranti, kali ini tanpa rasa takut. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk menghukummu lagi, Ranti. Perjalananmu menebus dosa sudah cukup panjang. Tapi ada satu hal yang belum selesai." Ranti menelan ludah. "Apa itu?" "Suamimu, Dimas. Dia masih terluka karena perbuatanmu. Sampai kamu meminta maaf padanya dengan tulus, bayanganku akan terus ada di sudut hatimu," ujar perempuan itu dengan suara lembut namun tegas. Ranti terdiam. Sejak Dimas meninggalkannya, dia memang tidak pernah berani menghubungi atau mencoba memperbaiki hubungan. Rasa malu dan bersalahnya terlalu besar. Esok harinya, dengan tekad yang kuat, Ranti memutuskan untuk mencari Dimas. Dia bertanya pada kenalan lama dan akhirnya mendapatkan alamat Dimas yang sekarang tinggal di kota lain. Setelah perjalanan panjang, Ranti tiba di sebuah rumah sederhana. Dimas membuka pintu, terlihat terkejut melihat Ranti berdiri di depan rumahnya. "Ranti, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada datar. Ranti langsung menangis, lututnya lemas hingga dia jatuh berlutut. "Maafkan aku, Mas, aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku gak berharap kita kembali bersama. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal." Dimas terdiam lama, menatap wanita yang pernah ia cintai dengan segenap hati. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, membantu Ranti berdiri. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Ranti. Tapi rasa sakit itu memang tidak mudah hilang. Aku harap kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri." Percakapan itu menjadi penutup bagi masa lalu mereka. Dimas telah menikah lagi dan hidup bahagia bersama keluarganya, sementara Ranti kembali ke pondok pesantren dengan hati yang lebih ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ranti tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk atau bayangan perempuan berdarah. Sosok itu telah pergi untuk selamanya, meninggalkan Ranti dengan pelajaran berharga tentang kesetiaan, penyesalan, dan pengampunan. Setelah pertemuannya dengan Dimas, kehidupan Ranti benar-benar berubah. Dia semakin khusyuk menjalani ibadah dan membantu banyak orang di pesantren. Namun, suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Ranti tengah membaca Al-Quran di kamar kecilnya, angin dingin tiba-tiba bertiup, lampu kamar redup, dan suasana berubah mencekam. Ranti merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke sudut kamar, dan di sana, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita, bukan sosok yang biasa menghantuinya dulu, melainkan seseorang yang baru. "Ranti," suara itu lirih, seperti bisikan angin. Ranti memberanikan diri. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Sosok itu mendekat, menampakkan wajah yang pucat dengan mata penuh air mata. "Aku istri Anton." Darah Ranti serasa berhenti mengalir. "Istri Anton? Tapi Anton sudah lama meninggal." "Benar, tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah itu." Suara wanita itu penuh duka. "Kematian Anton membawa banyak masalah bagi keluargaku. Aku kehilangan segalanya, dan semua ini bermula dari hubungan kalian." Ranti terdiam. Perasaan bersalah kembali menghantamnya seperti gelombang besar. Dia tak pernah berpikir bahwa perbuatannya berdampak luas, hingga menghancurkan keluarga lain. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" tanya Ranti dengan suara bergetar. Wanita itu mendekat lebih dekat, menatapnya dalam-dalam. "Tolong doakan aku dan keluargaku, doakan agar kami diberi kedamaian, hanya itu yang kubutuhkan." Ranti mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Malam itu, dia menghabiskan waktu hingga subuh untuk mendoakan wanita itu dan keluarganya. Dia memohon ampunan dari Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Anton dan semua orang yang terluka karena perbuatannya. Setelah malam itu, sosok wanita itu tidak pernah muncul lagi. Ranti merasa, beban terakhir dari masa lalunya akhirnya terangkat. Hidup Ranti terus berjalan. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menolong orang lain. Di akhir hidupnya, Ranti dikenang sebagai wanita yang penuh kasih, yang telah mengajarkan banyak orang tentang pentingnya penyesalan dan perbaikan diri. Meski hidupnya dipenuhi luka dan dosa di masa lalu, dia berhasil mengubahnya menjadi perjalanan penuh makna. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan sosok istri Anton, hidup Ranti semakin dipenuhi ketenangan. Dia merasa telah menyelesaikan tanggung jawab terakhirnya kepada masa lalu. Namun, kehidupan Ranti tidak sepenuhnya bebas dari ujian. Suatu sore, ketika sedang membantu di dapur pesantren, seorang wanita muda datang mencarinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Putri, anak Anton. Dia datang dengan wajah penuh kemarahan. "Jadi ini wanita yang menghancurkan keluargaku?" Putri langsung menuduh tanpa basa-basi. Ranti terkejut. "Putri, aku tahu aku salah,
Tapi aku sudah mencoba menebus semuanya, katanya, berusaha tenang. Tebus? Tebusan apa? Ayahku meninggal, ibuku jatuh miskin, dan aku kehilangan masa depan, Putri berteriak sambil menangis. Ranti mengangguk pelan, menahan air mata. Aku paham, Putri, apapun yang kamu rasakan sekarang, aku pantas menerimanya. Kalau ada cara yang bisa membuatmu lega, katakanlah. Putri terdiam, lalu berkata, aku tidak butuh permintaan maafmu, aku hanya ingin tahu, apakah benar kamu tulus menyesal? Ranti menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal setiap hari. Putri, aku menghabiskan hidupku untuk mendoakan kedamaian bagi keluargamu. Aku hanya berharap Tuhan memaafkanku dan memberi kalian kebahagiaan. Perkataan Ranti membuat Putri terdiam lama. Dia melihat betapa tulus penyesalan Ranti. Akhirnya, dengan berat hati, dia berkata, kalau begitu, aku harap doa-doamu sampai kepada keluargaku. Putri pergi meninggalkan pesantren tanpa berkata apa-apa lagi. Meski percakapan itu singkat, Ranti merasa telah diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga Anton, walaupun tidak sepenuhnya. Waktu berlalu, Ranti semakin tua, tubuhnya melemah, tapi semangatnya tetap kuat. Dia tetap tinggal di pesantren, menghabiskan sisa hidupnya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu malam, Ranti bermimpi berada di sebuah tempat terang. Di sana, dia melihat Dimas, Anton, dan sosok istri Anton yang pernah menghantuinya. Mereka semua tersenyum, seolah memberi restu dan kedamaian padanya. Ketika Ranti terbangun, dia merasa hatinya ringan, tanpa beban. Dia tahu, ini adalah tanda bahwa semuanya sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, Ranti meninggal dunia dalam tidurnya. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian sejati. Ranti dimakamkan di dekat pesantren, dan banyak orang datang untuk memberi penghormatan terakhir. Meskipun hidupnya penuh dengan kesalahan di masa lalu, dia dikenang sebagai seseorang yang telah menebus dosa-dosanya dengan pengabdian dan doa. Kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan meminta ampunan, asalkan penyesalan itu tulus dan diiringi usaha untuk memperbaiki diri.